Saudara, masalah kesejahteraan anggota TNI Polri menjadi salah satu isu panas dalam debat Capres 7 Januari kemarin. 3 capres yang bertarung di pemilu menjanjikan perbaikan kesejahteraan TNI Polri. Salah satunya kenaikan gaji. Seberapa besar gaji tentara kita jika dibandingkan dengan tentara di negara lain? Kita akan lihat datanya. Berdasarkan data worldsalaries.com, gaji rata-rata tentara Indonesia di kisaran 125 juta rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, gaji tentara Indonesia berada di bawah Singapura, 940 juta rupiah per tahun, Thailand 450 juta rupiah, dan di bawah Malaysia bahkan di 220 juta rupiah per tahun. Namun gaji tentara Indonesia lebih tinggi jika dibanding dengan gaji tentara di Filipina dan Vietnam. Di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, gaji ASN dan TNI Polri telah 3 kali dinaikkan. Tahun 2015 gaji ASN TNI Polri naik 6%, tahun 2019 naik 5%, di 2024 dinaikkan lagi 8%. Dalam debat Capres kemarin, 3 capres menjanjikan peningkatan kesejahteraan anggota TNI Polri. Capres Anies Baswedan menjanjikan kenaikan gaji tiap tahun dan juga pemberian rumah dinas sementara. Prabowo Subianto berjanji memperbaiki kesejahteraan hidup TNI Polri secara signifikan. Sedangkan Ganjar Pranowo juga menjanjikan peningkatan kesejahteraan TNI Polri, termasuk beasiswa kuliah bagi anak prajurit dan bayangkara. Pertama dan terutama adalah memastikan rasa aman pada tiap keluarga dan setiap jengkal tanah Indonesia. Dan itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang diberi tugas untuk mengamankan dipikirkan kesejahteraannya. Memastikan bahwa kenaikan gaji tiap tahun, memastikan mereka punya rumah dinas, memastikan kesejahteraannya aman. Sehingga mereka bisa konsentrasi. Siapa itu? TNI, Polri, termasuk ASN di bidang pertahanan. Itu kunci nomor 1. Saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri, dan ASN secara signifikan. Saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun, dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan jadi kuat. Tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian. Dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan. Indonesia Garda Samudra. We are Groot. Saudara, 3 calon presiden juga terlibat debat panas soal kesejahteraan anggota TNI Polri. Capres Prabowo janjikan akan tingkatkan kesejahteraan anggota TNI. Anies Baswedan mengkritik janji Prabowo yang akan tingkatkan kesejahteraan TNI Polri. Padahal ia saat ini menjabat sebagai Menhan. Sedangkan Ganjar Pranowo usulkan perencanaan bottom up termasuk dalam hal kesejahteraan prajurit. TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan. Dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Saya kira kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan TNI dan Polri, Polri langsung di bawah Presiden, kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Terima kasih. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan.
Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan, bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Saudara, 3 capres janji untuk meningkatkan kesejahteraan anggota TNI Polri dalam debat kemarin. Bagaimana kemudian mereka merealisasikannya? Kita akan bahas bersama perwakilan Timnas Anies Mohaimin, Ahmad Jamaludin. Pak Jamal, selamat malam. Selamat malam. Ada juga dari TKN Prabowo Gibran, Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Jamal, Pak Hasanuddin. Selamat malam juga untuk dari perwakilan TPN Ganjar Mahfud, Pak TB Hasanuddin. Pak TB, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak TB. Saya ke Bang Daniel dulu ya. Ya. Ini karena kita ngelihat kemarin Pak Prabowo yang kemudian banyak diserang di debat kemarin, jadi saya ke Bang Daniel dulu. Kalau bicara soal merujuk dari pernyataan Pak Anies 4 tahun jabat Menhan, tapi janji akan meningkatkan kesejahteraan TNI Polri ini masih belum terrealisasi kurang lebih. Apa konsep peningkatan kesejahteraan TNI Polri saat debat kemarin yang masih belum dijabarkan Pak Prabowo, Bang Daniel? Pertama memang harus komprehensif ya, jadi Pak Prabowo sejak awal kalimat yang digunakan adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI Polri. Nah, dalam konteks itu yang dimaksud tentu bukan sekedar gaji dan tunjangan kinerja atau tukin, tapi juga terkait dengan fasilitas yang lain, termasuk akses pendidikan terhadap anak-anak prajurit TNI dan Polri. Nah, itu hal yang penting yang ingin didorong Pak Prabowo, termasuk akses kesehatan yang layak buat prajurit TNI khususnya dan Polri. Nah, jadi dia komprehensif dalam makna bahwasannya kesejahteraan akan bisa diakses oleh seluruh prajurit TNI. Kemudian kedua, kalau kemudian muncul kritik jumlah kenaikan gaji dan tukin sepanjang pemerintahan Pak Jokowi lebih sedikit misalnya dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, maka memang harus kita pahami ada kondisi kontingensi yaitu COVID-19. Jadi karena ada COVID-19 hampir 2 tahun, bahkan hampir menjelang 3 tahun, maka ada banyak refocusing dalam konteks penganggaran negara. Sehingga ada kenaikan gaji dan tukin hanya di tahun-tahun 2022, 2023 dan nanti di 2024 sekitar 8%. Nah, artinya upaya mendorong kesejahteraan prajurit TNI itu dilakukan secara maksimal dan terus-menerus. Nah, kemudian terkait dengan perumahan prajurit. Kalau dalam data kita saat ini kita punya sekitar 350.000 perumahan prajurit. Nah, kemudian ada 100.000 yang memang masih terhambat dan masih dalam proses. Nah, kalau kemudian tidak semua misalnya prajurit dapat perumahan, memang sebagian pun sudah memiliki rumah pribadi, sebagian lagi misalnya yang masih bujangan, Pak TB dan Pak Jamaludin pasti paham betul, mereka tinggal di mes dan tempat-tempat lain, terutama untuk mereka-mereka yang punya tugas-tugas kesiapsiagaan, rata-rata mereka tinggal di asrama dan mes-mes, terutama yang bujangan. Jadi kalau kemudian ada statement separuh dari prajurit TNI itu tidak memiliki rumah dinas, kalimatnya tidak tepat karena memang kita harus kategorisasi terkait tadi yang saya sebutkan, ada yang bujangan dan sebagainya. Baik, ini saya lempar ke Pak Jamal ya, karena kemudian Pak Anies, koreksi saya kalau salah, yang menyatakan memang tidak punya, sebagian besar anggota TNI tidak punya rumah dinas, karena ini juga menjadi salah satu programnya Pak Anies untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan, kenaikan gaji tiap tahun, sampai kemudian alokasi rumah dinas. Bagaimana kemudian menjawab itu?
Baik Mbak, terima kasih. Yang pertama, memang yang paling menguasai data saat ini memang Kemhan. Tapi data yang ada pada kami menyatakan bahwa eh, eh, memang kurang dari separuh yang dari jumlah personil yang membutuhkan itu belum memiliki rumah. Betul bahwa memang tidak mudah ngitung rumah ini karena pergerakan antara intake prajurit dengan yang menikah itu tiap saat itu berubah. Kemudian ada perpindahan mutasi yang mengharuskan dia harus ada rumah baru. Tapi secara umum kita merasakan, saya sebagai mantan prajurit merasakan bahwa memang banyak sekali anggota kita ini yang tidak punya rumah. Mes-mes juga sudah penuh sehingga mereka terpaksa harus kontrak atau nyewa rumah-rumah petak yang ada di sekitar tempat kerjanya mereka. Kalau tadi dikatakan oleh Mas Dhani bahwa karena ada COVID dan sebagainya, kalau kita melihat anggaran Kemhan itu ya tanda petik tidak signifikan alasan itu karena anggaran Kemhan dari tahun ke tahun naik terus kecuali pada tahun 2021 turun sedikit tapi setelah itu melonjak. Artinya apa? Belanja pegawai Kemhan itu kan sudah lebih dari 40% dan belanja barang juga sudah sekitar 30%. Nah, ini bisa alokasi. Ini kembali kepada adjustment pada apa ya leadership ya mana yang prioritas mana yang dipilih. Untuk mengatasi ini maka kami dari 01 tuh langsung aja to the point gitu bahwa kami memiliki program yang namanya TNI Polri Siap. Siap tuh yang pertama memang focusingnya adalah pada kesejahteraan. Tadi disampaikan benar kesejahteraan bukan hanya perumahan. Siap yang pertama adalah gaji kita naikkan tiap tahun. Ini pengalaman dari tadi yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi ya Pak SBY dari 10 tahun pemerintahan 9 kali naik. Kemudian dari yang sekarang ini baru 3 kali akan 2024 termasuk 2024. ULP juga demikian. Nah, yang kedua uang lauk pauk ini akan program kami adalah dinaikkan sesuai dengan kenaikan harga pokok karena yang dirasakan oleh prajurit. Kemudian ada program lagi tunjangan hunian untuk para tamtama atau bayangkara. Ini juga sangat membantu mereka karena mereka gajinya, pendapatan atau EGOMP-nya tidak cukup untuk itu. Kemudian pembangunan rumah pasti tadi disampaikan oleh Pak Anies untuk mengisi atau mengurangi ketidaktersediaan rumah tersebut. Ini penting walaupun jumlahnya memang disesuaikan dengan tidak mungkin dalam 1 tahun 2 tahun langsung seluruh prajurit memiliki rumah dinas atau tersedia mes. Tapi ini juga penting itu. Ini kan Mbak. Pak Jamal, tapi kalau bicara soal gaji naik tiap tahun itu berapa persen jumlahnya? Sudah ada rinciannya belum? Itu bisa memang belum bisa dihitung sekarang kan kita belum berkuasa Mbak, belum tahu anggaran pemerintah nanti tahun APBN Kemhan atau tahun depan berapa. Tapi ya tidak jauh lah dari Pak SBY rata-rata itu. Kalau tadi Bang Daniel bilang ya kenaikan itu agak sulit memang kalau kita melihat kondisinya. Seperti misalnya ada kondisi COVID, nggak bisa naik gaji, gajinya tertunda, hanya naik gaji beberapa kali. Ini bagaimana kemudian ketika ini terjadi di masa pemerintahannya Anies Muhaimin nanti ketika terpilih? Mbak, COVID itu kan mulainya katakanlah 2001, 2022. Sementara kita pemerintahan sudah 10 tahun Mbak, hampir 10 tahun. Jadi menurut Anda nggak ada alasan ya Pak? Nyatanya anggaran Kemhan itu tidak pernah turun sedikit di 2021 dan setelah itu 2022 itu naiknya cukup signifikan. Jadi ya kembali lagi ini masalah adjustment prioritas dari menteri. Oke, soal prioritas nanti saya akan berikan waktunya untuk Bang Daniel menjawab itu, tapi saya ke Pak TB dulu. Pak TB, kalau yang ditawarkan Ganjar Mahfud untuk meningkatkan kesejahteraan TNI Polri itu di debat kemarin, koreksi saya kalau salah ya Pak, ini sempat dikatakan akan ada perencanaan bottom up. Ini seperti apa nanti implementasinya? Iya, yang pertama saya perlu jelaskan dulu supaya clear ya, karena kan saya sudah 14 tahun dan 3 kali saya menjadi panja kesejahteraan prajurit. Ya. Anggaran kesejahteraan itu diatur ya itu melalui Perpres dan Permen. Dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan. Ya, ada 3 golongan besar. Yang pertama itu gaji dan tunjangan. Ya, dari seluruh itu diputuskan untuk anggaran kesejahteraan itu sekitar 63
4,63 triliun. Itu kurang lebih 46,35% dari alokasi anggaran seluruhnya. Itu ya, yang 130 itu. Dibagi dalam 3 bagian besar. Gaji itu sekitar 57 triliun, kemudian perumahan 1,135 triliun, ini anggaran kemarin ya. Oke. Layanan kesehatan 5,467 triliun ya, supaya clear nih ya. Rinciannya ada 7 item kecil yang nanti saya jelaskan mana yang pakai Perpres berarti tanggung jawab presiden, Oke. mana Permen berarti tanggung jawab menteri pertahanan. Ya, clear ya. Yang pertama gaji. Gaji itu pakai Perpres. Perpres karena apa? Ada gaji-gaji lain yang bukan hanya TNI ya, ada guru, ada Polri dan sebagainya, gaji. Baik. Kemudian tunjangan anak itu pakai Permen. Tunjangan beras pakai Permen ya. Tunjangan anak itu 2% dari gaji pokok. Tunjangan beras itu untuk tentaranya 18 kilo, untuk istri dan anaknya 10 kilogram per orang. Ya. Maks 2 anak saja. Itu pakai Permen. Tunjangan kinerja itu komunikasi antara Permen dengan Menteri Keuangan ya. Kemudian ada tunjangan operasi perbatasan. Oke. Ya, itu 75% dari gaji pokok. Operasi pulau terluar tanpa orang manusia itu sekitar 150% dari gaji pokok. Baik. Uang lauk pauk 60.000 per hari. Oke, Pak, maaf. Mulai tunjangan operasi perbatasan, tunjangan operasi pulau terluar, uang lauk pauk itu pakai Permen. Baik, Pak TB. Jadi intinya ketika, maaf saya potong ya Pak TB. Jadi intinya ketika Pak Ganjar Mahfud terpilih, apa yang kemudian bisa dirasakan TNI Polri ketika kemudian tadi ada adjustment soal kesejahteraan, ada bottom up, ada kemudian beasiswa untuk anak-anak prajurit sampai kuliah, itu bagaimana nanti implementasinya? Ya, begini ya, kalau saya mau jelaskan ya, saya jelaskan, beri kesempatan dulu. Yang paling utama itu benar Pak Ganjar ya. Perumahan itu hanya kurang 23.600 unit rumah saja. Oke. Kenapa tiap tahun itu prajurit-prajurit ada yang tinggal di barak. Kemampuan barak itu bisa 1 peleton, 1 kompi dan seterusnya ya. Untuk pada umumnya tidak terlalu mementingkan, tidak perlu. Tetapi untuk administrasi dan sebagainya itu perlu ya. Oke. Yang dibangun tahun kemarin oleh Pak Prabowo itu hanya sekitar 2.874 unit. Baik. 1,25 triliun. Sebelumnya ya oleh Pak Ria Mizar itu dialokasikan 2 triliun per tahun. Oke. Jadi turun sebetulnya. Sekarang hanya 1,1 ya begitu ya. Kemudian yang diperlukan pada hal yang perlu ditingkatkan nih, yang pertama perumahan. Perumahan itu menjadi kebutuhan dasar dan juga untuk kesiapan prajurit. Nah, gitu. Baik. Bisa saja dengan meningkatkan 2 kali ya, yang tadinya itu misalnya 2.800, let's say lah 3.000 menjadi 6.000 per tahun. Ya, kalau 6.000 per tahun, 5 tahun selama pemerintahan Pak Ganjar kan klop itu. Bisa. Kalau soal beasiswanya gimana, Pak? Oke, sekarang perlu diketahui para prajurit itu tidak mampu membiayai anak-anaknya sekolah. Ya, pangkat kolonel baru bisa dia menyekolahkan anaknya SMA dan mahasiswa. Maka yang kedua perlu ada biaya pendidikan anak-anak dan itu beri saja dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar, di mana ada ketentuan wajib belajar 12 tahun. SD, SMP, SMA. Dan rencana Pak Ganjar, tiap kepala keluarga yang tidak mampu harus bisa mendapatkan. Artinya kalau KIP itu semua rakyat Indonesia bisa dapat dong Pak, nggak cuma TNI Polri. Kalau kekhususan untuk TNI Polri apa? Saya berbicara dulu TNI Polri. Untuk Bintara diberi saja KIP. Apa susahnya? Ya kan? Begitu. Oke. Nah, itu kan sebuah terobosan pendidikan ya. Kemudian tunjangan operasi itu kan hanya terbatas pada keputusan
anu saja. Baik, baik. Oke, sekarang saya lempar ke Bang Daniel. Tadi kalau disebut oleh Pak Jamal tergantung bagaimana prioritasnya Bang Daniel kalau soal kenaikan gaji. Artinya kalau tadi dari pernyataannya Pak TB kalau saya simpulkan artinya soal prosentase alokasi pembangunan yang justru untuk perumahan aja menurun bukannya justru menaik. Padahal pemerintahannya sekarang Kemenhannya dipegang oleh capres Anda Pak Prabowo. Bagaimana nanti kalau Pak Prabowo memimpin negeri ini? Apa yang kemudian bisa dia realisasikan untuk TNI Polri? Ya, Livi, kalau bicara nominal ya memang naik terus. Semua alokasi anggaran, baik itu APBN secara agregat maupun APBN kementerian dan lembaga, semuanya naik terus secara nominal. Itu logika sederhana saja. Namun kemudian secara kalau dibandingkan dengan inflasi, kemudian kondisi kontingensi misalnya, itu ya terus berubah. Itu yang kemudian merubah prioritas, bahkan merubah perencanaan. Makanya kemudian Kementerian Keuangan melakukan refocusing. Karena 2 tahun kita mengalami COVID, 2 tahun lebih, sehingga banyak program-program pemerintah yang sudah direncanakan sepanjang 2 tahun itu, kemudian harus di-judgment. Kemudian ada trade off, ada pengorbanan di konteks itu memang. Ya. Nah, kemudian itulah kenapa kemudian agenda-agenda banyak agenda, termasuk agenda alutsista, termasuk agenda perumahan dan sebagainya, itu di refocusing untuk penanganan COVID-19. Jangan lupa, salah satu leader penanganan COVID-19 itu adalah TNI dan Kementerian Pertahanan. Oke. Ya, bahkan di lapangan prajurit-prajurit TNI dan Kementerian Pertahanan, dokter-dokter militer itu adalah pihak-pihak yang paling banyak terlibat di situ. Dan terus terang anggaran-anggaran Kementerian Pertahanan itu banyak terserap dalam penanganan COVID itu. Dan bagi kami, bagi Kementerian Pertahanan dan bagi Pak Jokowi itu memang harus demikian. Makanya kemudian kita adalah salah satu negara yang sukses dalam penanganan COVID-nya. Tidak berdarah dengan teramat sangat, kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi kita tidak begitu rusak, bahkan inflasi kita termasuk yang paling stabil karena rata-rata di angka 4%. Artinya memang ada yang tertinggal dalam konteks karena kita beralih ke penanganan COVID tersebut. Itu yang kemudian mau saya tanyakan. Izin saya potong, maaf ya Bang Daniel. Kalau tadi Pak Jamal kan sempat katakan gini, Pak SBY, koreksi saya kalau salah ya, dalam 10 tahun Pak SBY naik gajinya 9 tahun. Dalam 10 tahun Pak Jokowi naik gajinya hanya 3 tahun. Sementara COVID itu dalam rentang waktu 10 tahun hanya 2 tahun. Tapi kenapa kemudian hanya 3 tahun? Itu kan skala prioritas. Kalau tadi menurut versinya Pak Jamal. Jawabnya gimana Bang Daniel? Kan kenaikan gaji di zaman eranya Pak Jokowi itu ada 4 kali. Di 2 kali di sepanjang periode pertama, kemudian periode kedua 2 kali. Tapi jangan lupa tunjangan kinerja itu konsisten naik. Ya, jadi konsisten naik tunjangan kinerja itu jauh lebih konkret menurut saya. Dan kemudian jangan lupa juga fasilitasi tadi yang saya maknai secara agregat kesejahteraan itu yang didorong. Oleh sebab itu, ketika kita mau nilai kesejahteraan, maka Pak Prabowo selain meningkatkan gaji secara nominal, tapi juga harus disertai dengan peningkatan akses pelayanan untuk para prajurit. Nah, oleh sebab itulah di 2024 nanti Pak Prabowo selain fokus pada upaya meningkatkan gaji tunjangan kinerja secara nominal, tapi juga disertai dengan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan untuk keluarga TNI. Karena ketika itu dilakukan, maka kita akan mendapatkan makna kesejahteraan itu dan kemudian mereka bisa, para prajurit ini bisa bertugas dengan baik dan maksimal. Ditambah lagi, misalnya tadi disebutkan Pak TB, tadi saya sudah baca semuanya yang dirincikan oleh Pak TB tadi, ya misalnya ada perbedaan misalnya, ada insentif yang lebih besar ke
prajurit-prajurit kita yang bertugas misalnya dengan Baik. tingkat kesiapsiagaan yang lebih tinggi, kira-kira Oke. begitu. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf waktu kita terbatas. Pak Ahmad Jamaluddin, terima kasih. Pak Jamal, terima kasih juga Bang Daniel Anzar, terima kasih juga Pak DB Hasanuddin sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.